Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabana bisolah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, kembali di Kang Atim Channel. Kali ini membahas tentang masalah orang muslim bertato. Perlu diketahui untuk teman-temanku semua bahwa kita selaku umat Islam mempunyai kewajiban sehari semalam, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu tersebut termasuk duhur, asar, maghrib, isya, subuh bisa sah apabila kita melaksanakannya dengan wudhu yang benar. Perlu diketahui bahwa fardune wudhu itu ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudhu'i sitatu asya'a ya. Wa furudul wudhu'i utawi pira-pira fardune wudhu iku sitatu asya'a, ana 6 pira-pira perkara. Di fardunya wudhu itu ada 6 perkara. An-niyatu nginda ghuslil wajhi. An-niyatu siji niat, oleh niat nginda ghuslil wajhi nalika masuhi rai. Yang pertama adalah niat berwudu. Kapan niat berwudu? Waktu pas kita membasuh muka. Bagaimana niat? Apa yang dinamakan niat? An-niyatu qasdul fi'li muktaronan bi fi'lihi. An-niyatu utawi sing jeneng niat iku qasdul fi'li nejo nglakoni perkara muktaronan khalih den barengaken bi fi'lihi kelawan agawe ingsek. Jadi sing jeneng niat melaksanakan sesuatu yang dibarengkan dengan perkara tersebut. Contoh kita wudu, maka niat wudu itu pas nalika kita membasuh muka. Jadi tangan pakai ada airnya, pas diwasukan di muka ini yang pertama kali tangan ada air menyentuh muka kita, yaitulah waktu itu kita niate nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Cara bahasa Indonesia, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu krono Allah ta'ala. Pakai bahasa Jawa ya oleh niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas kang cilik fardu krana Allah taala. Ingat, sing niat hatinya. Jadi cuma di batin dalam hati saja oleh niat. Wa talafudu biha sunatun, wa talafudu utawi ngucapaken biha kelawan niat iku sunatun hukume sunat. Mengucapkan dibanterne, dikeraskan oleh membaca niat
itu hukumnya cuma sunat. Jadi wajibnya niat itu hanya di batin, di dalam hati. Yang kedua adalah wa ghuslul wajhi, masui raine, membasuh muka. Mana yang dinamakan muka? Perlu diketahui yang dinamakan muka yang harus dibasuh dikala kita berwudu. Kalau atas ini kita buka ya, batas rambut. Batas tukul rambut ini namanya muka ini. Sampai telinga sini, sampai sini, sampai jenggot sini. Nah, ini batas muka kita. Jangan sampai ada yang tidak basah ya. Jadi harus basah semua yang namanya muka ini. Jangan sampai ada sesuatu sing bisa mencegah air mengenai kulit muka ini. Termasuk ada pedaknya, harus dibuang dulu pedaknya. Ada lipstiknya, harus dibuang dulu lipstiknya. Jadi agar wudhu kita, air ini langsung mengenai wajah kita. Jadi harus rata ya, harus rata semua. Jangan sampai hanya depan sini saja wudhunya, hanya atasnya. Jadi semua harus basah semua ini. Jangan sampai tidak basah. Ini karena fardu. Fardu itu barang yang harus dilaksanakan dikala kita berwudhu. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, wa ghuslul yadaini lan kaping telune masuh tangane loro ilal mirfaqaini tumeka sikute loro. Jadi yang ketiga yaitu masuh tangan. Tangannya sampai siku ya. Banyak yang teman-teman kita itu wudu nggak nyampe ke siku ya. Jadi siku ini adalah batas. Jadi kita harus melebihkan lebih dari siku ini. Oleh wudu itu harus melebihi sikunya. Jadi siku ini harus basah. Jadi kalau tangan itu lengannya bajunya itu sempit, ya harus dibuka bagaimana caranya agar air wudhu ini bisa nyampe di atasnya siku. Jangan sampai tidak basah. Nanti kalau sikunya dikala kita wudhu kok tidak basah, ya maka wudhunya tidak sah. Jadi harus dipaham ya. Jadi kalau memang bajunya sempit, ya kalau wudhu kan laki-laki campur dengan laki-laki, perempuan campur dengan perempuan. Jadi bisa dicopot bajunya dulu agar siku kita bisa kena air wudhu dikala kita melaksanakan wudhu. Wa mashu ba'di roksi lan nomor papate ngusap sebagian sirah. Yang nomor 4 mengusap aja, ngusap sebagian sirah. Jadi kita usap kepala kita, rambut kita, boleh ya. Loh, bagaimana rambutnya panjang Kang Atim? Kalau rambutnya panjang, yang dinamakan rambut yang boleh diusap di kala wudhu, rambut depan ini ditarik sampai janggut sini. Rambut depan ini sampai janggut ini nama boleh diwasuh. Jadi kita wudhu usap. Tapi kalau rambut depan ditarik sampai di bawah sini, terus yang diwasuh hanya di bawah sini, maka tidak sah. Jadi rambut depan ditarik nyampe dugi janggut. Rambut di pas sungu ini, kalau ada hewan kita punya sungu ini ditarik sampai dugi pundak sini. Nah, terus rambut belakang namanya rambut kodal bahasa Arabnya ditarik sampai gitu. Ini batas rambut yang bisa untuk diwasuh dikala kita melaksanakan wudhu. Nah, tetapi kalau rambutnya panjang sampai ke bokong, sampai ke pantat, bagaimana diwasuh di bawah itu ya nggak boleh, karena batas rambut itu depan sampai janggut saja, terus di atas sungu ini sampai pundak saja, dan di belakang ini sampai gitok saja, bawahnya pundak ini. Ini batas dikala kita membasuh sebagian sirah. Kalau gundul ya udah diusap aja, gundulnya diusap ya sudah sah. Kang Atim kalau wudhu saya tuh langsung saya basahi semua, nggak apa-apa, boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi boleh nggak apa-apa. Jadi yang selanjutnya adalah wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Nah, yang nomor 5-nya wa ghuslur rijlaini lan masuh sikile loro ilal ka'baini
tumeka poloke loro, tumeka mata kaki loro. Yang kelima adalah masuh kaki. Jangan batasnya mana? Sampai mata kaki harus basah. Jangan sampai ada yang tidak basah. Maknanya kuku kaki, kalau kukunya panjang, ada kotoran-kotoran di bawahnya itu harus dibersihkan dulu. Jangan langsung kita wudhu saja. Jadi kalau memang kita seorang muslim, kalau tidak bisa memelihara kuku dengan baik, dengan bersih, maka ya harus janganlah memperpanjang kuku. Karena di bawah kuku, tahtal adfar bahasa Arabnya itu adalah anggota wudhu yang harus basah dikala kita melaksanakan wudhu. Jadi harus basah ya anggota di bawah kuku itu sampai ke batas mata kaki. Mata kaki itu batasnya masuk kaki. Dan yang terakhir 6 watartibu, urut-urut tertib. Jadi mulai dari niat yang dibarengkan dengan membasuh muka, lalu membasuh kedua tangan sampai sikut, lalu mengusap sebagian sirah, dan yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki. Loh, Kang Atim kok nggak ada telinga diusap? Membasuh telinga hukumnya sunnah. Kok nggak mencuci hidung? Mencuci hidung juga hukumnya sunnah. Berkumur juga hukumnya sunnah. Jadi wajibnya berwudu itu hanya yaitu niat dibarengne karo membasuh muka, setelah itu masuk tangan sampai sikut, membasuh muka selesai, masuk tangan sampai sikut, ngusap sebagian sirah, membasuh kaki. Itu selesai. Lah terus bagaimana tadi pembahasan kita? Kalau di anggota tubuh kita wudhu ini ada tatoknya, saudaraku. Dikala ada tatoknya dan tidak tembus air, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tato itu sebenarnya aslinya tidak diperbolehkan untuk kita. Karena tato itu terbuat dari seperti bahan cat, bahan kental, sing air tidak bisa tembus di situ. Malah yang belum bertato, janganlah kita bertato. Anggota tubuh kita untuk berwudu ini jangan ditato, karena kita setiap harinya wajib berwudu. Jadi kalau mengada tatonya, lah terus yang sudah bertato terlanjur pripun Kang Atim? Wis kadung bertato, bertaubat, dan jangan putus asa, bertaubat terus wudunya pun juga sah. Jadi nggak apa-apa kangge yang sudah saudara kita yang sudah terlanjur bertato dan tidak bisa dihilangkan tato tersebut, maka wudunya pun sah karena sudah tidak bisa dihilangkan lagi. Jangan berputus asa saudaraku kalau memang sudah terlanjur demikian. Yang penting saya sarankan kalau yang belum pernah bertato janganlah ditato, karena sudah tahu hukum semacam ini nanti wudunya nggak sah. Tapi kalau saudara kita yang sudah bertato dan dia bertaubat mau jadi orang baik, maka diperbolehkan, wudunya pun juga sudah dianggap sah. Demikian keterangan tentang masalah bertato kangge wong Islam. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.